Salam, selamat malam. Mari kita berbuka. Saya menyampaikan pertobatan yang berdampak bagi manusia. Hari ini saya mau berbuka, dan yang saya percayai dalam doa dan puasa adalah Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Ini saya buat karena saya ingin bersaksi di hari yang ke-28 ini, ya, Tuhan menolong, ya, menyatakan kuasanya, menyatakan kebaikannya. Karena kalau beberapa waktu yang lalu saya selalu bersetegang dengan anak saya yang paling besar itu karena tidak mampu menyelesaikan kuliahnya, ya. Jadi setiap kali dia salah akan saya langsung sergap dia. Kalau saya bilang, kalau kamu nggak suka di rumah ini, pergi, ya. Karena itu rasa frustasi saya, kekecewaan saya terhadap dia sebagai anak yang paling besar, ya. Tapi akhirnya saya berkata pada Tuhan, kalau begini terus Tuhan, apa yang akan terjadi? Sampai sering saya katakan kadang, jangan nanti kau seperti yang di apa itu, kau karena sering kau ditanya oleh ayahnya, terus kau bunuh ayah ibumu dan dan apa itu, adikmu. Nah, terus karena hampir boleh katakan saya rajin menanya gitu loh. Nah, lalu kemudian tidak ada reaksi, dan satu malam saya diingatkan Tuhan untuk datang berdoa, dan pada akhirnya dengan berbagai macam persoalan yang saya hadapi juga, akhirnya saya mengambil keputusan untuk berdoa puasa panjang, ya, berdoa puasa panjang, memohon kemurahan Tuhan buat semua situasi kondisi, karena saya yakin dan percaya situasi yang buruk itu hanya bisa diubah karena doa dan puasa. Jadi kalau orang kita mengalami situasi buruk lalu kita tidak mau berdoa, itu kita, ya, gimana lagi mau dibilang, sama seperti firman Allah katakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah bagaimana semua keadaan itu menjadi dari yang tidak baik menjadi baik, dari situasi yang buruk menjadi, ya, baik, dari yang buruk menjadi hal yang baik, sehingga tidak terjadi terus pertikan-pertikan yang panjang. Nah, setelah beberapa waktu saya mengambil doa dan puasa saya yang panjang, ya, walaupun sudah ada tanda-tanda jawaban Tuhan mengenai anak saya, tetapi saya belum puas. Tapi saya sudah melihat ada tanda-tanda. Tanda-tandanya di mana? Ketika sudah beberapa waktu saya berdoa berpuasa, kira-kira ya 2 mingguan lalu lah. Ya, dosennya itu, wali dosennya mengatakan dia harus menyelesaikan, sementara dia belum menyelesaikan karena di semester ini dia akan DO kalau dia tidak menyelesaikan. Lalu istri saya menjawab bahwa anak saya bukan tidak ingin menyelesaikan, tetapi karena dosen yang apa itu tidak mau menjawab chat-chatan anak saya. Dan kemudian akhirnya, ya, saya bersyukur karena apa? Kemudian dosen ini membantu anak saya, wali dosennya membantu, sampai akhirnya pada tanggal 5 yang akan datang ini anak saya bisa ujian proposal. Jadi itu sebuah tanda bahwa Tuhan itu baik. Walaupun masih ada hal-hal yang belum dijawab, tetapi bahwa Yesus itu adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ya, jangan berbantah-bantah karena situasi itu. Tetapi saya mau katakan, yang pada akhirnya saya berbantah-bantah dengan anak saya karena dia tidak mau memberitahukan secara jujur pada saya apa sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi kemudian saya pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, dan puji Tuhan kalau dia berkata bahwa dia akan menghadapi ujiannya pada tanggal 5 ini. Itu sebabnya kepada sahabat-sahabat saya, kepada rekan-rekan saya, bantu doa supaya anak saya bisa selesai.
ya tanpa dipersulit, dan terus saya walinya juga bisa semakin sabar membimbing anak saya supaya anak saya bisa menyelesaikan. Karena sudah seringkali saya katakan dua hal yang saya bagikan kepada anak-anak saya: satu, iman kepada Kristus, dan harganya itu mutlak, tidak bisa digantikan dengan harta, wanita cantik, terus banyaknya uang, banyaknya kekayaan. Tidak bisa, nggak bisa digantikan dengan iman kepada Kristus. Harganya mutlak. Karena udah firman Allah katakan, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini tapi kalau jiwanya binasa. Jadi itu harga mutlak, itu iman kepada Kristus, itu harganya mutlak. Lalu yang kedua adalah yang akan saya bagikan adalah pengetahuan. Itu sebabnya saya sekolahkan. Saya sekolahkan, udah kita biayai makan minumnya semuanya, biayanya, tapi nggak selesai. Itu membuat kita bisa kecewa gitu. Ya pada akhirnya kalau kita terus berbantah-bantah, kita nggak menemukan solusi. Tapi ketika kita datang mengambil keputusan untuk mendatangi Yesus yang menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, semuanya terjadi. Kalaupun ada nanti peninggalan-peninggalan kami, kan Alkitab katakan, bukan anak menyediakan warisan bagi orang tua lah yang meninggalkan warisan bagi anaknya. Itu kata Alkitab. Jadi kita sebagai orang tua, ya kalaupun ada yang kita tinggalkan, itu hanya bonus bagi mereka. Tetapi dua hal ini yang saya sering tekankan kepada anak, mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Dengan harapan itu bisa memperbaiki taraf hidup sosial mereka, taraf hidup mereka. Tapi yang terlebih, iman kepada Kristus itu harus menjadi mutlak. Dan itu sebabnya saya ini mau berbuka dulu. Ini karena yang paling berat sama saya itu bukan soal lapar, soal haus. Ya. Jadi haus itu bagi saya perlawanan yang sangat luar biasa. Bayangkan dari tengah malam, jam-jam ya kira-kira jam 12 sudah berhenti beraktivitas minum, lalu kemudian sampai sekarang ini. Ya, itu melawan haus itu sangat luar biasa, apalagi musim panas ini. Ya. Karena saya sudah terbiasa minum, kalau mungkin saya terbiasa minum sedikit, tidak apa-apa. Ini sudah terbiasa saya, kalau satu hari saya minum, biasanya minum sampai 2-3 kali ini. Jadi kalau saya buka puasa, ya memang nggak langsung bisa minum ini. Tetapi yang saya pasti sejam sebelum, nggak sampai 1 jam ini akan habis. Karena rasa haus tersebut. Ya. Tapi saya tidak bisa memaksakan banyak-banyak. Saya akan minum dulu sedikit. Nah, itu sebabnya saya bersyukur pada Tuhan bahwa ketika kita datang berdoa, berpuasa kepada Tuhan, ada jawaban. Walaupun ada beberapa lagi yang belum Tuhan jawab, tetapi satu demi satu saya yakin doa puasa panjang ini akan menjawab, ya. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Karena yang kuandalkan itu bukan manusia, tapi yang kuandalkan itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yakinilah bahwa Yesus adalah persoalan, jawaban dalam setiap persoalan. Tidak peduli seburuk apapun persoalan, tidak peduli. Belajarlah untuk berdoa, belajarlah untuk berpuasa. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yakini firman Allah itu, bahwa Tuhan akan menjawab doamu itu. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24 itu. Jadi percaya, berdiri atas kebenaran firman Allah. Pegang itu erat-erat janji firman Allah. Jadi janji Allah itu harus dipegang erat-erat. Supaya apa? Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan itu. Allah menjadikan mujizat itu kalau ada bahannya. Kalau ada persoalan, baru dia bisa bikin mujizat. Kalau tidak ada persoalan, tidak ada hal yang menjadi bahannya, dia tidak bisa bikin mujizat. Dan itu sebabnya persoalan kita itu adalah bahan. Makanya dikatakan, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Jadi iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Inggrisnya substance itu adalah bahan. Jadi iman itu adalah bahan. Jadi persoalan kita itu adalah bahan, di mana kita seperti bikin kue ada bahan-bahannya demikian. Jadi ada persoalan, ada iman kita, ya kita berdoa, pasti Tuhan selesaikan karena Tuhan sudah berjanji.
Tetaplah beriman, dan iman yang sejati datangnya dari pertobatan yang sejati. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berbuka. Ini pertama apa saya untuk berbuka. Mantap. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mau makan? Ayo.